Kita akan beralih pemirsa untuk menyimak apa saja rekomendasi saham pilihan dari Pak Kefas pada pagi hari ini. Dapat Anda saksikan pemirsa selengkapnya di layar televisi Anda. Yang pertama sudah kita bahas GJTL, direkomendasikan beli di sekitar 955, nanti akan kita bahas. Resistennya di 1020, supportnya di 910. Auto Sell on Strength atau SOS dengan resisten 1325, supportnya 1170. Kemudian ada Health spekulatif buy dengan support 4000, resisten 4440. Kemudian pemirsa ada LC buy on weakness dengan support 1420, resisten 1560, resisten pertamanya ya. Boleh di-capture pemirsa, ini adalah rekomendasi saham pilihannya, tapi analisisnya sebenarnya seperti apa dari Pak Kefas, semenarik apa Auto, Hel, LSIP yang belum kita ulas. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening. Anda kembali dalam IDX Market Opening dan market sudah dibuka pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan sampai dengan saat ini tampaknya masih melemah ya, sekitar 0,13%. Kita akan lanjutkan mengulas saham pilihan bersama dengan Pak Kefas yang sudah kami tampilkan tadi pemirsa ya. Seperti biasa ada 4, ada Gajah Tunggal, ada MF, HEAL dan juga LSIP. Baik, kita mulai dari ADMF karena tadi GJTL sudah kita bahas. Bagaimana dengan ADMF yang Anda rekomendasikan buy on support? So, kalau untuk ADMF, karena memang sentimennya dari industri otomotif ya, dan ADMF juga pembiayaan multi-finance untuk mobil itu cukup besar, apalagi kayak yang kena insentif PPNBM ini kan sebenarnya mobil-mobil yang di bawah 1.500, jadi harganya nggak termahal, jadi memang kelasnya itu lebih ke kelas menengah ya. Jadi kalau kelas menengah, kemungkinan besar memang ambil kredit, dan salah satunya kan ada Adira yang support. Nah, mengingat ADMF ini juga sebenarnya perusahaan dengan fundamental yang sangat kuat sih menurut saya ya. Jadinya untuk jangka pendek, jangka panjang masih menarik. Untuk itu, untuk harganya sendiri, kalau yang jangka pendeknya itu ada di support di 8.200. Jadi sekarang memang berada di level dekat support ya. Dan untuk resistance-nya itu ada di level 9150. 9150, Pak Kefas, berarti masih boleh dong kita ikutan di 8.400 saat ini naik 0,6% current price? Boleh, karena mengingat kalau secara fair price valuasi saya, harusnya sih wajarnya ADMF ini bisa di harga 9.900. Itu kalau target secara fundamentalnya. Baik, tapi yang terdekat 9150 dulu ya? Ya. Oke, beli ADMF, ya, current price juga bisa pemirsa ya di 8.400 karena fundamentalnya bagus dan ditopang oleh sentimen mengenai PPNBM. Baik, selain ADMF tadi kita lihat ada HEAL, rumah sakit ya, Hermina. Mengapa justru HEAL? Kalau HEAL ini ada corporate action yang saya agak bertanya-tanya ya. Jadi ada corporate action untuk melakukan aksi buyback di harga kurang lebih itu di harga sekarang. Biasa emiten melakukan aksi buyback itu kan di harga, kalau harganya turun, harganya jatuh ke bawah ya. Tapi HEAL ini saya perhatikan ada aksi buyback. Dan aksi buybacknya itu mungkin masih kalau nggak salah sampai bulan Juni ya. Dan itu maksimal pembelian harganya di 4.800. Jadi harusnya kalau dengan corporate action sekarang, manajemen merasa bahwa harga sekarang cukup wajar. Dan mengingat sekarang karena pandemik, rumah sakit memang kinerjanya juga membaik ya. Karena kita lihat ada pesaingnya Mika yang sudah merilis laporan keuangan dan hasilnya juga positif. HEAL sih saya rasa mungkin laporan keuangan 2020-nya ini bisa ada sesuatu yang bisa kita nantikan ya, misalnya jadi lebih bagus. Jadi makanya saya rekomendasinya tuh agak spekulasi juga, spekulasi buy. Spekulatif ya. Hari Senin melemah, ditutup merah, Selasa menguat, Rabu melemah. Menurut Anda jangan-jangan aksi korporasinya ini sudah di-price-in di perdagangan hari Selasa kemarin. Bagaimana tanggapan Anda? Karena justru hari ini melemah meskipun tipis, hanya 0,4% di 4250 dan masih di atas dari level support yang Anda berikan. Oke, jadi kalau emiten melakukan aksi buyback, tentu mereka juga nggak pingin harganya cepat-cepat naik ya. Jadi kalau mau buyback kan pasti pingin beli barang yang banyak. Jadi memang untuk beberapa waktu sampai aksi buyback itu ya mungkin harganya akan bergerak di sini-sini aja gitu. Cuma karena ini memang dalam area corporate action-nya, jadi menurut saya ini harga yang cukup wajar.
Nah, saya Oke. sih ekspektasinya laporan keuangannya bakal bagus, jadinya mungkin itu bisa jadi sentimen yang positif untuk HEL. Tapi perlu dicermatin ya buat teman-teman, HEL ini agak kurang liquid, jadi make sure dana investasinya juga disesuaikan dengan jumlah volume transaksinya. Kira-kira berapa persen menurut Pak Kefas yang ideal untuk dispekulatif baikan di Oke, HEL? untuk HEL ini ya, kalau untuk dana ya persentasenya tergantung dana kelolaan masing-masing ya, saya nggak bisa bilang. Kalau modalnya besar ya tentu nggak bisa sebanyak itu, kalau modalnya nggak terlalu seberapa ya juga mungkin masih bisa. Jadi Kalau kalau persentase berapa maksimal? Menurut kalau Pak uh, Kefas yang berinvestasi di saham ini berapa persen oke, kira-kira? menurut saya karena spekulasi mungkin kisarannya 10-15% aja itu 10 udah sampai maksimal. 15% ya. Ya, Oke, karena ada juga ya jiwa-jiwa dari para investor terkadang yang ingin coba-coba ya. Jadi ya, menarik spekulatif di HEL dengan alasan yang ya, disampaikan tadi ada aksi korporasi dan juga laporan keuangan yang diperkirakan 2020 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, ya. yang terakhir adalah LC Buy on Support 1420. Bagaimana LCP ini kenapa bukan AALI atau emiten SIMP? Oke, kalau LSIP sendiri ya secara pergerakan teknikalnya bergerak dalam fase uptrend dan sekitar 3 hari yang lalu ya, atau yang minggu lalu itu sempat sudah break resistance-nya dengan volume yang kuat juga. Jadi pergerakan harga sekarang ini sedang menguji resistance yang sudah tertembus. Nah itu di level 1420. Makanya kita bisa antisipasi dengan buy on support di 1420. Oke, tunggu support karena sekarang turun ya 1450, 2,03% cukup tinggi pelemahannya. Apakah ini hanya karena profit taking sesaat karena penguatannya sudah cukup signifikan yang Anda katakan tadi sudah menembus target gitu ya? Ya. Ataukah ada peluang ini akan melemah cukup dalam? Kita lihat ini juga ya, lihat nanti price action-nya seperti apa. Cuma kalau kita melihat minggu lalu 1420 sudah tertembus, bahkan sampai ke level 1560-an, dan sekarang lagi menguji supportnya. Jadi itu wajar sih, resisten yang tertembus kan kemungkinan besar akan diuji lagi. Dan mengingat waktu di break resistennya itu dengan volume yang kuat, dan sekarang koreksinya itu volumenya tidak sebesar waktu Naik. break resistance-nya. Jadi kemungkinan besar ini bisa menguji level support atau resisten yang sudah tertembus. Oke, jadi resisten tadi menjadi support ya? Ya, Dengan target berikutnya adalah 1560, kalau itu tercapai lebih jauh lagi adalah di 1800. ya. Oke, ini bukan spekulatif tapi buy on support kata Pak Kefas di 1420 pemirsa untuk LSIP. Kalau secara umum tren dari emiten-emiten CPO ini dengan harga komoditasnya yang cenderung mengalami kenaikan masih cukup Betul. menarik tidak untuk dijadikan alternatif investasi, mungkin kita switching dari emiten yang tambang logam mungkin ya, yang Anda katakan tadi seperti Antam agak-agak udah lewat momennya ke emiten perkebunan CPO, atau bagaimana sebenarnya fundamental dari emiten perkebunan? Oke, untuk perkebunan karena harga CPO-nya masih naik terus ya, jadi bahkan sampai all time high terus, jadinya untuk saham-saham CPO masih bagus sih momennya ya. Nanti kalau momennya hilang ya ketika harganya udah mulai drop ya, kayak nikel itu kan harga udah drop, jadi udah nggak ada sentimen juga. Tapi CPO ini masih diam-diam merangkak gitu. Nah, jadi kita perlu cermati aja saham-saham yang memang kondisinya uptrend. Jadi selain LC itu sebenarnya ada SIMP juga, itu juga kondisinya masih uptrend. Sedangkan kalau tadi dibilang AALI, ini malah harganya sideways, jadi nggak terlalu menarik. Jadi kita cari yang uptrend aja. Oke, kita cari yang uptrend saja, kata Pak Kepas ya. Tidak semua dari emiten-emiten perkebunan CPO ini mengalami uptrend ya. Yang Anda lihat Ya. saat ini paling dominan adalah LSIP seiring dengan harga komoditas CPO-nya. Jadi mencermati investasi di sektor perkebunan juga harus melihat harga CPO ya. Betul sekali. Oke, Pak Kefas, kita tinggalkan untuk rekomendasi saham pilihan. Sudah dibahas tadi pemirsa ada 4 begitu ya, ada GJTL, ada HEL pemirsa, ada MF, dan juga ada LSIP. Dengan rekomendasi masing-masing ya, tidak semuanya langsung di-buy, tapi strateginya sudah kita ulas. Kita beralih ke pergerakan dari market pada pagi hari ini. IHSG yang masih melemah, kami melihat net foreign buy signifikan terjadi di PT Timah atau TINS, dengan kenaikan hampir 4% di 1835. Kalau Antam tadi momennya udah agak lewat dan
cenderung akan downtrend begitu ya Anda katakan. Teams ini bagaimana nih Pak? Teams juga ya levelnya di dekat support ya, dan supportnya itu ada di kisaran 1640. Kalau itu lewat ya arahnya mirip kayak Antam sih downtrend. Kalau sekarang cenderung sideways pergerakannya. Sideways meskipun naik 3,6%, Anda lihat masih dalam range sideways ya? Range-nya sideways-nya cukup besar ya, jadi sideways-nya itu bisa di kisaran harga sekarang 1.700 sampai 2.400 itu masih sideways kalau pergerakannya di situ. Ya. Range-nya lebar berarti ya? Range-nya lebar ini, Vince. Baik, akan keluar dari sideways kalau bergerak di posisi berapa? Keluar dari sideways kalau bisa lewat dari 2.400. 2.400. Nah, kalau memanfaatkan peluang-peluang sideways ini karena range-nya lebar, 18 ke 2000-an kan cukup ada lumayan, cukup lumayan. Anda rekomendasikan tidak sih spekulatif antara level itu? Boleh, kalau mau spekulatif untuk trading boleh, karena ini mengingat udah dekat level support juga, dan level resistance-nya juga lumayan jauh, jadi kalau mau ditradingkan juga boleh sih. Asal waspada ya, jangan sampai turun ke 1640. Ya, jadi tetap disiplin aja. Kalau memang supportnya tertembus, 1-2 poin di level support kita lepas dulu. Oke, itu kuncinya pemirsa. Memang harus disiplin ya. Ya. Karena kan kita tidak bisa tebak market ya. Betul. Telkom bagaimana nih Pak? Telkom juga naik 1% di 3.410, net foreign buy kedua tertinggi pada pagi hari ini. Oke, Telkom sih menurut saya fundamental juga masih bagus. Hitungan harga wajar saya sampaikan juga di IDX Channel pada waktu itu di level 3.600 sampai 3.700. Jadi sekarang nggak terlalu jauh dengan harga wajarnya. Jadi kalau dibilang untuk investasi cenderung potensi upside-nya juga nggak terlalu besar sih. Gitu. Kalau sekarang sih pergerakannya masih bergerak sideways juga. Tapi cenderung ada tanda-tanda mau uptrend sini. Ada cenderung tanda-tanda mau uptrend. Boleh kita lakukan pembelian? Kalau mau disiplin boleh ya. Jadi supportnya perhatikan aja level support di 3280. Kalau itu tertembus maka itu jadinya arahnya bisa downtrend ya. Tapi kalau selama masih di atas 3280 untuk 1-2 bulan ini harganya masih uptrend. Masih akan uptrend ada ya? Di 3560. 3570. 3570. Ya, itu resistennya. Itu resisten terdekat? Ya. Jadi kalau beli 34 masih oke dong Pak, dengan harapan bisa ke 37? Ya, masih oke, tapi ya reward-nya cuma 1:1 ya, jadi kurang begitu menarik juga sebenarnya. Oke. Pak Keva, sayang sekali waktu kita terbatas, jadi secara menyeluruh yang bisa saya simpulkan adalah perhatikan trailing stop gitu ya. Jadi harus tetap disiplin, support mana resisten, dan tentunya keputusan investasi kembali ke pemirsa ya Pak Kevas. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Kevas atas waktu dan informasinya pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Thank you juga, sama-sama. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir mengulas informasi seputar nilai tukar rupiah dan informasi lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.